Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dan juga pertemuan-pertemuan kita yang lain benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa saat yang lalu saya mendapatkan WhatsApp WA dari teman saya, dari sahabat saya. WA itu sebenarnya merupakan pertanyaan, tetapi sekaligus nasihat bagi diri saya, karena isinya adalah pertanyaan yang sifatnya menggugat. Intinya mempertanyakan sampai kapan umat Islam itu akan terus bertahan menjadi umat yang dikendalikan, bukan menjadi umat yang mengendalikan, bukan menjadi subjek perubahan, bukan menjadi agent of change. Kita selama ini masih menjadi pemain pikiran dalam wilayah apapun. Dalam dunia akademik kita ini sedang dikendalikan, dalam dunia politik sedang dikendalikan, dalam dunia ekonomi dan bisnis sedang dikendalikan. Bahkan ketika kita bicara tentang budaya, kita ini juga sedang dikendalikan untuk melihat budaya-budaya asing yang kita anggap sebagai sesuatu yang perlu kita contoh, perlu kita jadikan model. Bahkan pembangunan manusia yang terkait dengan pembentukan karakter di kalangan umat Islam pun sekarang ini banyak dirujuk model-model yang berasal dari luar dunia Islam. Memang tidak semuanya tidak baik, tetapi ada kalanya nilai-nilai yang terbangun di dalam pembangunan itu tidak seluruhnya selaras dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya ditawarkan. Itu contoh misalnya ketika kita bicara tentang budaya kerja orang Jepang, dari segi disiplinnya luar biasa, etos kerjanya luar biasa. Tapi ketika mereka itu miskin spiritualitas, banyak di antara orang Jepang itu yang mengalami kegeresangan, kegalauan, jiwa mereka kosong. Dan itu cerita yang disampaikan oleh beberapa orang yang pernah ke sana, dan menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Banyak orang Jepang yang kecewa dengan apa yang dia capai, kemudian solusinya itu mabuk, solusinya itu melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Meskipun kemudian orang tidak bisa melihat bahwa itu adalah semata-mata karena kegagalan mereka di dalam berkarir, bekerja, dan membangun prestasi. Tetapi apapun yang terjadi, selalu ada kaitannya. Kegagalan mereka untuk membangun prestasi itu bisa menjadi salah satu sebab, dan mungkin juga menjadi sebab yang cukup dominan bagi mereka ketika mereka itu mengalami kegalauan. Bahkan kalau kita bicara tentang agama, orang hidup itu dengan falsafah-falsafah yang mereka bangun dari agama mereka, baik dari agama Shinto maupun agama Buddha. Nah, saya pernah mencoba untuk mencermati apakah Rasulullah itu tidak sedang dan selalu ingin membangun peradaban yang bisa menjadi kiblat bagi umat lain. Saya masih ingat ketika Rasulullah SAW diperintahkan berpaling kiblat dari semula yang tertuju ke Baitul Maqdis di Yerusalem ke Masjidil Haram di Makkah Mukarramah, umat Islam saat itu merespons sebagai kemenangan yang menyenangkan. Tetapi kemenangan yang menyenangkan itu
seringkali hanya difahami sebagai sebuah pemindahan kiblat ketika orang sholat dalam wilayah ubudiyah. Sementara orang-orang Nasrani dan Yahudi kecewa, mereka terpukul karena selama ini menganggap kiblatnya sebagai arah peribadatan. Mereka akhirnya menganggap kiblatnya sebagai pusat peradaban. Nah, perubahan drastis ini bukan karena kebetulan. Dikatakan oleh para ulama semuanya telah berada dalam senario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika direduksi pengertiannya bahwa pemindahan kiblat itu hanya pemindahan yang bersifat simbolik untuk bisa menjadi simbol peribadatan ketika orang sholat, ini adalah sebuah pengertian yang mestinya harus kita koreksi. Semangat untuk berubah dari masjid yang ada di Yerusalem, Baitul Maqdis, ke Makkah Mukarramah, ke Masjidil Haram, itu adalah semangat perubahan untuk menjadikan orang-orang Islam itu punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Setelah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu merasa menjadi umat yang lebih baik dibandingkan orang-orang Islam karena kota mereka Yerusalem itu menjadi kiblat. Dan utamanya Baitul Maqdis itu menjadi simbol peradaban yang mulia. Saya selalu mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah itu adalah ayat-ayat yang memberikan inspirasi pada kita untuk melakukan perubahan. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 143 misalnya, di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam untuk menjadi umat wasata, umat pertengahan, yang di dalam tafsir umat pertengahan itu diartikan sebagai umat pilihan, umat terbaik, umat yang adil, memiliki keseimbangan baik dalam keyakinan, pikiran, sikap maupun perilaku. Sehingga umat Islam itu seharusnya menjadi contoh bagi orang lain ke arah perubahan yang lebih baik. Ketika kita ingin berubah, contohlah umat Islam yang melakukan perubahan dari cara berpikir mereka sampai cara bertindak mereka. Kemudian dikatakan di dalam ayat ini, litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Lalu dikatakan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lila'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Kami tidak menetapkan kiblat, itu Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Artinya Allah tidak semata-mata menetapkan kiblat yang menjadi kiblat umat Islam pada waktu itu hanya sekedar perubahan, melainkan Allah ingin tahu siapa di antara orang yang taat pada Rasulnya dan siapa yang membangkang. Jadi ini ujian ketaatan. Lalu dikatakan, wa in kanat lakabiratan illa lalladzina hadallah. Sungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang telah dipetunjuk oleh Allah. Bagi orang yang sudah mendapat petunjuk nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang tidak mendapat petunjuk pasti bertanya-tanya. Kenapa pemindahan kiblat itu terjadi? Ini bagian dari skenario Allah yang tentu saja menjadi skenario terbaik. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ini adalah sebuah ayat yang menjelaskan bahwa perubahan kiblat itu bagian dari skenario Allah. Allah menegaskan bahwa umat Islam itu adalah umat yang unggul, umat yang memiliki sikap adil, umat pilihan. Dan inilah pengertian umat wasata yang akan jadi saksi atas manusia. Artinya apa? Mereka betul-betul akan menjadi bagian dari kelompok orang yang melakukan perubahan dan menjadi panutan dalam proses perubahan. Nah, di dalam surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 145, Allah menyatakan,
Umat Islam tidak akan ikut kiblat mereka. Wa ma anta bitabi'in qiblatahu. Sehingga gerak dan langkah umat itu berjalan pada identitasnya sendiri. Nah, sekarang ini kan banyak orang Islam yang bergerak melangkah dengan identitas yang tidak jelas. Di dalam ayat itu dikatakan, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in taba'ata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Sesungguhnya jika engkau ya Muhammad mendatangkan ayat-ayat atau keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Artinya apa? Di sini tidak akan pernah orang-orang yang tidak beriman itu akan mengikuti kiblat yang diubah oleh Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan turut kiblatmu ya Muhammad. Dan engkau ini bukan pula penurut kiblat mereka. Anda bukan orang-orang, bukan sebagian orang, dan umatmu juga bukan orang-orang yang harus menuruti kiblat mereka. Dan sebagian dari mereka bukan penurut kiblat sebagian yang lain. Masing-masing orang itu punya kiblatnya sendiri-sendiri. Di sini arah perjalanan orang itu akan sangat ditentukan kemana mereka akan menuju. Sehingga kiblat peradaban pun itu akan sangat bergantung pada mindset mereka yang mereka bangun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini umat Islam tampaknya itu agak limbung berjalan di kaki identitas yang seperti itu. Kuatnya pengaruh budaya barat misalnya yang berakar pada kultur Yahudi dan Nasrani itu telah merusak berbagai sendi kehidupan kaum muslimin. Kita lihat misalnya yang sederhana saja, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mengenal batas. Nah, kemudian busana wanita yang semakin minimalis, pola pikir sekuler, sistem ekonomi ribawi, hingga praktik politik yang bersirikan budaya barat itu bisa menjadi gejala masif yang seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak boleh dikritik. Itu menjadi sebuah kebenaran karena dibiasakan dan menjadi sesuatu yang sudah dinikmati. Nah, andai kata ada orang yang mencoba menggagas bagaimana Islam itu seharusnya memberikan arahan, maka orang itu akan dituduh sebagai orang-orang yang membahayakan orang-orang yang sudah mapan itu. Sehingga tuduhan-tuduhan radikalisme dan tuduhan-tuduhan yang lain yang searah dengan itu sebenarnya menjadi sesuatu yang membuat orang Islam itu akan sulit melakukan perubahan. Karena apa? Setiap langkah yang mereka lakukan dengan membawa nilai-nilai Islam itu selalu dicurigai sebagai langkah yang akan mengubah apa yang sudah mapan itu, dan itu diatakan sebagai ancaman. Sehingga orang Islam yang konsisten berislam itu dianggap sebagai ancaman. Nah, ini sebenarnya tugas umat Islam semua, termasuk para ulama yang harus berkata tegas kepada mereka. Para ulama harus punya ketegasan untuk menjelaskan kepada siapapun dimanapun, untuk mengatakan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang membawa kedamaian dan akan melakukan perubahan dengan damai untuk sesuatu yang bercirikan kedamaian. Islam bukan ancaman. Dan tunjukkan kata-kata kita, tindakan kita, cara berpikir kita yang kemudian membuat mereka itu terkesan bahwa kita ini bukan ancaman bagi siapapun. Nah, saya di dalam dakwah saya selalu saya katakan bahwa saya ingin mengajak dan tidak akan memaksa orang untuk mengikuti apa yang saya katakan. Tetapi tawaran-tawaran saya di dalam mengajak itu saya coba untuk saya katakan seperti apa yang seharusnya saya katakan menurut apa yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah, dengan berbagai macam interpretasi yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang bersikap konsisten itu sekarang ini banyak yang tersingkirkan, terpinggirkan, dan berada di pojok peradaban. Padahal kalau kita itu ingin menjadikan Islam itu jaya, orang-orang Islam yang punya sikap konsisten itulah yang sebenarnya harus didukung untuk menciptakan sebuah tatanan yang terbaik dalam rangka untuk menjelaskan kepada mereka dan memandu mereka untuk berislam secara struktural dan kultural, dan bahkan pada saatnya Islam itu menjadi sesuatu yang berfungsi sebagai rahmatan lil alamin. Tidak semua orang harus masuk Islam secara formal, tetapi Islam itu menjadi sesuatu yang menyejarah. Dan ini yang pernah digagas oleh Pak Gunawan Wijaya
dengan gagasannya yang berjudul objektifikasi Islam. Bagaimana Islam itu membangun sebuah kekuatan yang secara objektif diterima oleh semua orang karena apa? Menawarkan kebaikan, menawarkan kebenaran, menawarkan kemaslahatan, menawarkan sesuatu yang memang diperlukan oleh umat manusia. Bagaimana Islam itu menawarkan kemajuan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan dan yang lain-lain, dan tidak mengusik mereka karena mereka perlu untuk melakukan perubahan ke arah itu. Nah, makanya saya katakan bahwa saintifikasi Al-Quran dan Sunnah tentu saja itu menjadi sebuah keharusan. Bagaimana kita menjelaskan Islam itu menjadi sesuatu yang mudah diterima oleh banyak orang karena menawarkan sesuatu yang mereka perlukan dan mereka tidak merasa punya sesuatu yang mengusik. Islam tidak mengusik, apalagi mengancam. Kehadiran Islam itu betul-betul menjadi kehadiran yang didambakan oleh banyak orang, dan ini gagasan objektifikasi Islam yang pernah dikatakan oleh Pak Buto Wijoyo, dan saya tertarik untuk membaca ulang gagasan ini dengan selalu mengatakan bahwa kita tidak harus berislam itu secara simbolik selamanya, tetapi kita mencoba melihat substansi Islam itu, lalu kita terjemahkan Islam yang substantif itu menjadi sesuatu yang bisa kita tawarkan dimanapun dan kapanpun, tanpa harus mereka itu kita ajak untuk masuk Islam secara formal, karena tidak mungkin kita mengajak serta-merta mereka itu akan masuk Islam semua secara formal. Kendalanya banyak sekali, dan apalagi dalam masyarakat majmuk di negeri kita yang tercinta ini, kita tidak akan pernah bisa melakukan tindakan yang masif untuk menerjemahkan Islam itu secara formal dan kemudian secara simbolik orang itu berislam seperti apa yang digambarkan sebagai Islam yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah di masa kejayaan Islam. Sehingga simbol-simbol pakaiannya dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang secara otentik persis seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah serta umatnya. Bahkan saya pernah berguru dalam diskusi dengan teman-teman saya, kita tidak perlu menerjemahkan Islam itu secara kaku ketika kita berada pada sebuah masyarakat majmuk. Dan indikasi kekalahan peradaban Islam itu sudah terlihat kok di masyarakat kita. Ada sinyalemen yang pernah disampaikan oleh sejarawan Muslim Ibnu Khaldun misalnya, di mana dia pernah menyatakan bahwa bangsa yang kalah itu cenderung mengikuti gaya hidup bangsa yang mengalahkannya. Sekarang kita lihat umat Islam di Indonesia kira-kira lebih banyak mengikuti budaya Barat atau orang Barat lebih banyak mengikuti budaya Islam, masyarakat Islam dimanapun masyarakat Islam itu berada. Ini dikatakan oleh Ibnu Khaldun. Ini bagian dari indikator kekalahan peradaban Islam. Bangsa yang kalah itu cenderung mengikuti gaya hidup bangsa yang mengalahkannya. Padahal pola ikut-ikutan atau yang disebut dalam bahasa agama itu tasyabuh itu justru saat itu dikecam oleh Rasulullah. Nah, keterpurukan budaya dan peradaban Islam saat ini perlu diantisipasi dengan kesadaran kuat umat Islam untuk mengalihkannya ke arah yang benar. Umat Islam harus segera berpindah menuju kefitrahan beragama dan kepribadian Islam yang benar, tanpa harus silo melihat budaya yang ditawarkan oleh orang Barat. Kita bukan harus anti Barat, bukan anti Cina, bukan anti siapapun, tapi kita melihat apakah yang mereka tawarkan itu selaras dengan nilai-nilai Islam atau tidak. Dan bahkan ketika kita mau menawarkan budaya kita dengan nilai-nilai Islam yang universal, kita harus pede, harus kita percaya diri bahwa kita ini adalah bagian dari kelompok orang yang bisa mengubah sejarah. Dan itu yang harus disampaikan kepada umat Islam. Kita itu harus punya sikap percaya diri ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa maju sekalipun. Sekarang ini kita terjajah kan, secara budaya terjajah, secara ekonomi terjajah, secara politik terjajah. Karena apa? Ada kekuatan-kekuatan besar yang mendikte kita. Apalagi ketika orang itu sudah berorientasi dengan orientasi pragmatis, misalnya orientasi duit. Pokoknya asal ada duitnya mah jalan, gak ada duitnya nggak jalan. Sehingga perubahan-perubahan itu terjadi hanya karena orang punya keinginan mendapatkan duit. Ada duitnya ya berubah, gak ada duit ya usah. Nah, itu sesuatu yang harus kita koreksi. Saatnya kita harus kembali pada Islam. Dan inilah kebangkitan yang bisa kita mulai, karena di dalam kebangkitan itu terdapat sesuatu yang baik, terdapat petunjuk dan keberkahan yang pada saat harus kita tunjukkan. Hadza huwal Islam, inilah Islam. Ketika Barat sedang terengah-engah mencari kemuliaan dan dari gaya hidup yang dimiliki dan merendahkan budaya selainnya, tentu tidak pantas bagi dunia Islam ketika itu malah berkhidmat
untuk meniru orang barat dan berbudaya seperti budaya barat yang sekarang ini sedang terengah-engah. Nah, pada saat inilah seluruh masyarakat muslim harus bersikap untuk bisa melakukan kegiatan kolektif bahu-membahu mendeklarasikan kembali ke kiblat asasi umat, kokoh akidah kita, pahami syariat Islam, dan bangun kepribadian Islam yang betul-betul berangkat dari konsep akidah dan syariah yang benar, sehingga kemajuan peradaban Islam itu bisa terrealisasikan, bisa terwujud dan menjadi contoh perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, untuk membuat ilustrasi yang sederhana, sekarang ini orang punya problem moralitas. Sekarang mencari orang jujur saja susah kok. Mencari orang jujur saja susah. Bagaimana kejujuran itu bisa menjadi budaya kita? Mencari orang yang bersikap amanah susah juga. Mencari orang yang mau bersikap disiplin susah juga. Mencari orang yang punya etos kerja yang baik, punya keinginan untuk kerja keras, punya keinginan untuk bekerja secara cerdas, untuk menuntaskan pekerjaan dan kemudian bersikap ikhlas dalam bekerja itu sulit. Nah, mestinya etos kerja ini dibangun dari semangat untuk kembali pada peradaban umat Islam yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah yang kemudian kita terjemahkan menjadi sesuatu yang kemudian mengarahkan umat Islam itu menjadi umat yang memandu perubahan. Jangan terus menjadi umat yang selalu menjadi objek perubahan. Saya selalu mengatakan semangat untuk menjadi imam itu harus menjadi semangat yang lahir dari setiap benak umat Islam. Orang Islam harus punya semangat, saya harus menjadi imam. Jangan terus puas menjadi makmum. Perubahan itu akan hanya dilakukan oleh imam-imam yang punya sikap percaya diri, karena mereka punya sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melakukan perubahan dan mengajak orang untuk berubah. Nah, kita itu hanya akan bisa diikuti oleh orang-orang ketika kita punya sesuatu yang membuat orang itu memang mengakui bahwa kita punya sesuatu yang bisa mereka ikuti dalam hal apapun. Kita punya kekuatan intelektual yang baik, punya kekuatan ekonomi yang baik, punya kekuatan politik yang baik, dan sebagainya. Itu baru akan bisa membuat kita itu ke arah yang lebih baik. Jadikan umat Islam itu sebagai umat yang memimpin perubahan, dan jadikan mereka non-muslim itu menjadi orang-orang yang bisa mengikuti perubahan, karena umat Islam bisa memandu mereka untuk berubah ke arah yang baik. Dunia seisinya itu harus diubah dengan peradaban-peradaban yang mulia, dan pada saatnya umat Islam harus menjadi imam bagi mereka yang akan selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dan itulah dakwah yang harus kita coba untuk selalu kita tawarkan. Mari kita berubah. Dan untuk berubah ada modal penting yang harus kita miliki. Ada kemauan kuat dan juga ada keberanian untuk berubah. Memang untuk berubah itu tidak mudah bagi orang yang penakut dan orang yang punya keinginan untuk berubah. Tetapi ketika kita punya kemauan kuat dan punya keinginan untuk berubah, tidak ada yang perlu kita takuti untuk berubah, kalau kita yakin bahwa perubahan itu akan membawa kebaikan bagi kita semua, termasuk berubah untuk menjadi muslim yang terbaik, tidak hanya muslim yang simbolik yang selalu berislam dengan simbol-simbol, tetapi muslim substantif. Sebelum kita mulai, jangan pernah kita meminta orang untuk mulai. Dan ketika kita berubah, jangan menunggu orang lain untuk berubah. Ayo, kita mulai dari diri kita sendiri sebelum mereka melakukan perubahan ke arah yang baik. Inilah yang selalu saya sampaikan, mudah-mudahan itu menginspirasi semua orang yang bisa dan mau mendengarkan apa yang saya katakan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.